Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Pangestu. Saya berasal dari kelas 4C Ekonomi Syariah dengan NIM 501190092. Di sini saya akan menyampaikan makalah dari kelompok 11 yang berjudul Kebijakan Ekonomi dan Moneter dalam Otonomi Daerah. Di sini saya akan membahas tentang dana alokasi umum. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antar pemerintah, yaitu dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerapan pengalokasian. Besarnya dana alokasi umum diterapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang diterapkan dalam dana APBN. 3 yaitu tata penyaluran DAU. Hasil pertimbangan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 4 yaitu pelaporan penggunaan dana alokasi umum. Gubernur melaporkan penggunaan dana alokasi umum untuk provinsi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku kepada bupati atau wali kota dengan tambahan berupa tembusan pada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. 5 yaitu dana alokasi umum dalam masa peralihan. Dalam masa peralihan dengan berlakunya PP nomor 104 tahun 2000, pelaksanaan alokasi atau dana alokasi umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke daerah. Dana alokasi umum ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang dialihkan menjadi pegawai daerah. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Damayanti dengan NIM 5011987. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Ragil Pangestu. B. Dana alokasi khusus atau DAK. Pengertian dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu 1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau. Kedua, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK. Dana alokasi khusus atau DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, dana alokasi khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun. Bentuk dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan, kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis dan daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multitahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya. Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait, kecuali usulan tentang proyek atau kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi dalam sektor atau kegiatan yang diusulkan oleh daerah tersebut dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan atau tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum.
maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bagian daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, dana alokasi umum, pinjaman daerah, dan lain-lain. Penerimaan yang sah yang dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh daerah. Pengalokasian dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, Menteri Teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Penggunaan dana alokasi khusus. Pengalaman praktis penggunaan DAK sebagai instrumen kebijakan misalnya pertama, dipakai dalam kebijakan transfer fiskal untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah. B. Atau kedua, penyediaan biaya pelayanan dasar atau basic service oleh daerah cenderung minimal atau di bawah standar. Dalam alokasi DAK tersebut, pusat menghendaki adanya benefit spillover of it, sehingga meningkatkan standar umum. Ketiga, alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam meeting grant. Penyaluran dana alokasi khusus. Ketentuan tentang penyaluran dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksana penyaluran dana alokasi khusus ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK 03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK 02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK 03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai dana perimbangan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Secara umum, tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah yaitu sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian, baik vertikal maupun horizontal. Yang kedua, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pembagian dana pertimbangan. 1. Dana bagi hasil, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Kemudian sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dihasilkan meliputi pajak penghasilan (PPH), kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kemudian sumber-sumber penerimaan sumber daya alam yang dihasilkan daerah adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Kemudian prinsip pertimbangan keuangan daerah yang pertama, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Yang kedua yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Kemudian yaitu pertimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan, penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.